Kram otot tak hanya saja sanggup terjadi setelahnya melakukan aktivitas tinggi, tetapi dapat juga muncul ketika hendak tidur atau selama tidur. Menyentak dengan ketegangan yang tersebut menyebabkan nyeri pada betis. Sebagaimana diambil pada siaran channel News Asia pada Kamis, hasil studi yang dimaksudkan dipublikasikan di dalam PLOS ONE pada Juni 2017 menunjukkan bahwa kram kaki pada waktu malam hari semacam itu cukup umum. Menurut hasil studi itu, sekitar 30% orang dewasa mengalami kram pada malam hari setidaknya 5 kali di sebulan. Juga permasalahan itu tidak semata-mata terjadi pada orang yang digunakan habis lari maraton. Walaupun orang yang dimaksud lebih besar berpartisipasi lebih banyak rentan mengalaminya. Menurut Dr. Angmu Liang, penasihat bedah ortopedi di tempat Woodlands Health National Healthcare Group, kram otot adalah kontraksi otot yang mana terjadi mendadak dan juga tiada disengaja. Kram terjadi ketika serat otot terlalu tereksitasi. Kram terjadi ketika serat otot terlalu tereksitasi. Banyak kali disebabkan oleh impuls saraf yang digunakan tak terarah atau kadar elektrolit yang digunakan tidaklah memadai seperti kalium, kalsium, atau magnesium yang diperlukan untuk kontraksi otot normal, katanya. Keadaan ini melibatkan neuron motorik bawah, sel saraf di area sumsum tulang belakang juga otak. Sederhananya, neuron ini mengakumulasi impuls saraf dari sistem saraf pusat kemudian mengirimkannya ke otot-otot di dalam tubuh untuk menciptakan gerakan. Fisioterapis Korkonpets Ernie Go menyatakan bahwa kram otot disebabkan oleh neuron motorik bawah yang digunakan mempunyai pelepasan saraf yang hyperaktif berfrekuensi tinggi kemudian tiada disengaja. Sifat kram kaki yang spontan menimbulkan pengamatan lalu penelitian mengenai permasalahan ini susah dilakukan. Namun menurut Pon ada dua hipotesis utama mengenai penyulut kram otot kaki, yakni kelelahan otot juga ketidakseimbangan elektrolit. Dia juga mengemukakan bahwa mekanisme di area balik kram pada waktu malam hari berbeda dengan kram yang terjadi pada siang hari, seperti kelelahan otot kemudian ketidakseimbangan elektrolit akibat aktivitas. Selama tidur REM, hipotesisnya bahwa kita mempunyai tonus otot yang tersebut rendah, lalu selama fase transisi ke tidur non-REM, peningkatan tonus otot secara tiba-tiba dapat mengakibatkan kram otot, kata Pon. Saat pertama kali merasakan firasat sakit, tubuh akan memunculkan gejala spesifik yang dapat menjadi tolak ukur kapan batas aman untuk melakukan olahraga. Ditulis laman channel News Asia Minggu, Dr. Ami Komander, Direktur Inisiatif Perawatan Gaya Hidup di dalam Rumah Sakit Umum, menyarankan untuk mengevaluasi bagaimana seluruh tubuh terasa dan juga melakukan pemeriksaan leher. Jika gejala sakit berada di area melawan leher, misalnya hidung meler, hidung tersumbat, atau sakit tenggorokan, mungkin saja masih aman untuk berolahraga selama Anda merasa siap. Jika gejala sakit berada di area melawan leher, misalnya hidung meler, hidung tersumbat, atau sakit tenggorokan, mungkin saja masih aman untuk melakukan olahraga selama Anda merasa siap. Namun, jikalau mengalami gejala di tempat bawah leher seperti nyeri otot atau peningkatan detak jantung, itu kemungkinan besar merupakan tanda bahwa tubuh sedang bekerja keras untuk melawan infeksi, kemudian berolahraga dapat memperlambat waktu pemulihan, katanya. Jika demam 100 derajat Fahrenheit atau lebih besar tinggi, kata Dr. Greg, seorang dokter kedokteran olahraga pada Universitas North California dalam Chapel Hill, itu juga merupakan sinyal yang digunakan jelas untuk beristirahat meskipun gejalanya ringan. Dokter menyarankan untuk lebih tinggi berhati-hati jikalau mengalami muntah atau diare yang digunakan dapat menyebabkan dehidrasi parah. Untuk gejala mirip flu termasuk nyeri otot, kelelahan, dan juga nyeri sendi, pasien dapat kembali berolahraga secara bertahap pasca gejalanya mereda. Jika sedang pada pemulihan dari penyakit parah seperti pneumonia
atau apabila dirawat pada rumah sakit, tanyakan untuk dokter kapan waktu yang digunakan aman untuk berolahraga. Untuk jika sedang pada pemulihan dari penyakit parah seperti pneumonia atau apabila dirawat pada rumah sakit, tanyakan untuk dokter kapan waktu yang digunakan aman untuk berolahraga. Untuk penyakit pernafasan seperti COVID-19, panduan dari Pusat Pengendalian serta Pencegahan Penyakit untuk kembali ke aktivitas normal mempertimbangkan tingkat keparahan perkara sebelum berolahraga. Namun jikalau miliki gejala signifikan yang digunakan berhubungan dengan jantung atau paru-paru seperti tekanan dada atau batuk terus-menerus, tunggu hingga gejala yang disebut hilang sebelum mencoba berolahraga. Dokter Tanya Melnik, salah satu direktur Audul Post-Covid Clinic di area M Health Fairview pada Minnesota, mengungkapkan sebelum berolahraga cobalah naik turun tangga, mengurus keperluan atau sekedar berdiri selama beberapa menit. Jika salah satu dari aktivitas yang dimaksud menyebabkan Anda kelelahan, mungkin saja terlalu dini untuk berolahraga. Saat meningkatkan intensitas latihan, disarankan untuk mencoba tes bicara. Apabila tiada dapat berbicara selama latihan, kemungkinan besar intensitasnya perlu dikurangi. Amerika Serikat menetapkan standar baru untuk memberitahu untuk pasien tentang kepadatan dada. Amerika Serikat menetapkan standar baru untuk memberitahu untuk pasien tentang kepadatan dada sebagai deteksi dini neoplasma pada waktu screening mamogram. Sebanyak 40 pasien wanita berusia 40 tahun menghadapi miliki dada padat yang digunakan dapat mempersulit mengawasi jaringan neoplasma pada ketika pemeriksaan mamogram. Ditulis laman Hindustan Times hari Sabtu, ada 4 kategori yang mengklasifikasi kepadatan payudara, yakni paling tidak ada padat berarti kelenjar susu hampir seluruhnya terdiri dari jaringan lemak, serta kategori paling padat berarti dada sebagian besar terdiri dari jaringan kelenjar serta fibrosa. Dr. Wendy dari Fakultas Kesehatan Universitas Pittsburgh, juga penasihat ilmiah utama untuk Desbris Info, menyatakan kelenjar susu yang mana padat memproduksi neoplasma lebih banyak sulit dilihat pada gambar sinar X yang digunakan merupakan tujuan mamogram. Jaringan yang padat tampak putih pada mamogram juga neoplasma juga tampak putih pada mamogram, kata Dr. Beck. Wanita dengan jaringan dada padat mempunyai resiko sedikit lebih tinggi terkena neoplasma dada. Oleh sebab itu, neoplasma lebih besar kemungkinan besar muncul pada jaringan kelenjar serta fibrosa. Namun, yang mana melegakan, wanita dengan kelenjar susu padat bukan lebih lanjut mungkin saja meninggal sebab tumor ganas dada dibandingkan dengan wanita lain. Para peneliti sedang mempelajari cara yang tersebut lebih lanjut baik untuk mendeteksi tumor ganas pada wanita dengan dada padat. Sejauh ini belum ada cukup bukti untuk rekomendasi umum untuk pemeriksaan tambahan. Satuan Pekerjaan Layanan Pencegahan Negeri Paman Sam menyerukan penelitian lebih tinggi lanjut dalam bidang ini pada waktu memperbaharui rekomendasi pemeriksaan neoplasma kelenjar susu awal tahun. Wanita dengan dada padat harus menjalani mamogram secara teratur yang tersebut masih menjadi standar emas untuk mendeteksi tumor ganas sejak dini. Usia 40 adalah pada waktu mamogram harus dimulai bagi wanita, pria transgender, kemudian orang non-binar dengan resiko rata-rata. Kami tak ingin menghentikan mamogram, kami ingin melengkapinya dengan menambahkan tes spesifik lainnya, kata Spear.